Iki kula nu ngamati kados Abdullah bin Abbas. Dan ini pernah saya istikharah. Enggak ada sahabat alim tafsir kayak Abdullah bin Abbas disebut tarjumanil Quran. Siapa yang enggak tahu kualitas Abdullah bin Abbas? Walhasil dua anak. Walhasil suatu saat ana dinasti jenenge Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah di antara zuriyah wis ana disebut Safah. Banyak melakukan pembantu. Terjadi fitnatil Quran zaman Ma'mun, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid macam-macam. Zaman Ma'mun masuk. Padahal itu dinasti Abbasiyah turunannya Abdullah bin Abbas. Hingga terjadi fitnatil Quran zaman Ahmad bin Hanbal. Tapi kira iso gede. Islam maju ning Irak itu pas Khalifah Ma'mun. Islam ra ketinggalan di barat itu pas Khalifah Sinten Ma'mun. Tapi Khalifah Ma'mun duwe kecelakaan, duwe masalah mbek Imam Ahmad bin Hanbal. Disebut zaman ini. Itu kula nate istikharah dan itu benar. Enggak ada ulama kecuali di hatinya punya rumus yang enggak bidangnya. Sehingga itu kadang dituruti pangeran. Tapi yo sebagian. Contohnya kali sampean ulama besar. Ulama besar mesti sampean itu anti prostitusi kan? Anti napa? Prostitusi. Tentu pas kowe dadi kiai gede walim terus mlaku-mlaku roh lonte, roh lokalisasi. Munggah aku bupati ini ngono ya, merubah ini iki gampang. Ngongkon Kapolsek, Kapolres selesai. Berhubung aku mau kiai tahlil saya mau ngomong-ngomong tok. Nah, itu kadang dituruti pengiran. Anak putu ini jadi bupati. Tentu sing jadi bupati itu serang alim kan. Lah lucune santri ini kiai iki gedeng, mergo trimo jadi bupati orang alim kok enggak. Padahal mungkin pangeran nuruti iki dadi bupati mergo keluane mbae, ape nahi mungkar kesulitan. Jadi bisa saja cara indawah ada anaknya ulama besar, ada cucunya ulama besar jadi presiden, jadi menteri. Mungkin dulu mbah-mbahnya itu tahu ada kemungkaran yang rumusnya harus melibatkan pejabat. Terus dituruti mbek pangeran. Lala putune jadi presiden, jadi menteri, jadi. Dan itu banyak sekali. Itu tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Misalnya saya zaman Firmaun, dia kan sama jadi ulama. Iso maca tafsir Jalalain, walim, iso maca Bukhari, walim. Bariku kowe mlaku-mlaku roh prostitusi. Roh prostitusi, roh judi. Paham ya? Terus pikiran Anda pertama itu paham kalau balik ini balik. Andai kan sampean jadi ulama, iso maca Bukhari, iso maca Muslim. Terus setelah itu sampean jalan-jalan roh prostitusi, roh judi, roh macam-macam. Pikiran Anda pertama apa? Aku radhi kekuasaan. Aku mau kiai pondok, kiai tahlil. Umpama aku bupati atau presiden yang merubah. Nah, ini kadang diwujudno pangeran dengan anak nopo putu. Kono ulama roh fakir miskin ini dia fakir. Moga aku suka iso ngekeki fakir. Itu tuh kamu Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ketika beliau jadi Sultanul Aulia. Kata beliau ketika ditanya orang, apa cita-cita Anda yang belum kesampaian? Itamut to'am. Andai kan saya kaya, saya senang sekali ibadah itamut. Terus duriya aku sudah dong juga. Dinasti Al-Jilani kuasa sing suka. Jadi mereka mungkin sudah ada Sultanul Aulia, tapi seperti yang digadaki si Abdul Qadir. Coba negara ini juga sama. Indonesia ini mitos Islam, tapi kan tidak negara Islam. Ada NTT, ada Papua, ada Irian Jaya. Tapi barokahnya presiden itu rata-rata didikan kiai. Itu bisa masuk oki. Karena Pak Karno itu mantunya kiai, mantunya Hossof Raminoto. Dia punya tradisi kiai, hingga ngangkat Gus Wahid jadi Menteri Agama. Pak Harto juga sama, didikan Jenderal Sudirman. Sudirman didikannya Ahmad Dahlan. Begitu seterusnya sampai Pak SBY. Pak SBY itu bapaknya, ibunya didikan Pondok Termas. Artinya tahu-tahu ada ekspresi kesantrian, ya tentu dengan kapasitas mereka, dengan bentuk mereka ya, dengan. Tapi kan mendingan, Indonesia orang negara Islam tapi masuk. Oke. Ya karena tadi tradisi. Makanya sampean jangan janggal ketika kiai-kiai kadang. Nah itu yang jadi bupati Bangkalan itu kan turunan keempat atau kelima dari Syekhona Khalil. Bu Atamin itu putu Cerlanang. Dan itu tidak jaring. Wong roh kabeh nek dhuwur ya situ. Mbah Khalil. Wong roh kabeh Gusti putune Mbah Hasim. Jadi iki cerita, tapi sampean ben roh diperbanding. Ya padha kaya kowe ini kan hafid melarat. Sebenarnya saya butuh musuh. Mergo barokah ngenes bae dicatet. Mbak tiba ke sepeda nyekel amplop itu. Perkara kula di kanca kiai ini cerita nyata nih. Sing cerita sing nglakoni. Kula niku zaman melarat itu pengajian.
Bareng nggo duda-duda sepeda goleng ning sawah. Iku pertama itu kelamplop. Bareng takoki santrine, mboten napa-napa, gak tumijak. Takoke ya. Ya semete iki kira apa? Gak apa-apa tegijel. Santrine kadang-kadang. Wong takokane apa ora kok jawab apa. Miskin sampai begini kan tentu punya trauma kan? Punya apa? Dan itu kadang traumanya dituruti pangeran, mungkin anak putune jadi wong nopo. Tentu ya kadang ana sing ilang kan nek wis sugih ora hafid, macam-macam. Engko putune sugih ngeluh anake ora ono sing hafid. Engko putune hafid melarat meneh. Terus ngono. Paham ya? Kayak kudu sih yang kudu sunah pangeran ngoten. Wis masyhur terus sampean ben roh. Jadi di antara ngaji ku wong kon niteni sunah napa pangeran. Penting aja ngadi. Jangan-jangan saiki para duriya ulama jabat itu sebagian ya krana iki. Lah dulure Isa Al-Fadani sing masyhur musnid Isa Al-Fadani saya yakin kata sing jabat ning Jakarta. Bahkan kalau saya yakin Isa nu sing anak-anak nggih pejabat-pejabat Jakarta karena itu memang keluarga besar. Keluarga napa? Keluarga itu jabat. Lah itu mulane Imam Ghazali ketika ditanya termasuk kula nanti diskusi kalian ulama besar di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari yang terkenal kan gak ada zuriyah suwe-suwe jadi panglima perang terkenal ini Salahuddin apa Al-Ayyubi itu kan turunannya wong alim tapi mungkin wong alimnya tahu ngeluh do ngalim tok reso perang ora di pasukan mungkin gelalah di zuriyah sini-sini Salahuddin Al-Ayyubi itu pengagum Imam Ghazali lan sing darani ndek ning ngene iku baru kae Isya iki iso menangno perang napa salib iso menangno perang napa ane maulid itu tahu mati. Ya maulid dan sing dienggo tradisi itu tahu mati. Pertama sing urip-urip sinten Salahuddin Al-Ayyubi. Iku dadi zurriyatan thayyibah mesti. Lah engko nak ngamale ora padha ora apa-apa. Kenapa walladzina amanu wattaqatuhum napa zurriyatuhum bi ma'in si alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Dadi engko nak anak putune alime ra imbang tetep swargane itu. Tapi aja kok ora imbang alime terus ora imbang sama maksiat iku keliru. Nah, di maksiat iku keliru. Mau bentuk apike beda kan. Mungkin Abdul Qadir apike niku menyangkut kewalian. Anak putune menyangkut dermawan. Mungkin apike Salahuddin Al-Ayyubi ku urusan alim. Tapi anak putune malah jihad alal kufar ngalawan pasukan apa? Salim. Jadi rata. Makanya beliau bangga pakai Al-Ansari karena Salahuddin Al-Ayyubi itu tabaruk nama bayin sinten Abu Ayyub napa? Seperti Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu wong alim. Tahun 800 pinten. Niku nganggo nama Al-Ansari padahal dia orang. Karena ketika dia ditanya, "Limadza intasabta fil Ansari?" Jadi tabarukan bi du'ai Rasulillah Allahumma marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Aku tabaruk mbek dungane Nabi Allahumma marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Makanya terus semenjak itu banyak ulama maupun pejuang sing pakai nama napa Al-Ansari maksud Zakaria napa Al-Ansari Salahuddin napa Al-Ayyubi mergo riyen Abu Ayyub napa Al-Ansari. Nah ini kula ben go titenan jenengan. Jadi jenengan siap-siap ae suatu saat ana anak pejabat, paham. Ada anak camat, ada anak lurah, ada anak DPR Gerindra ya ora apa-apa. Biasa mawon. Sing penting mboten iki cerita ngaji kula ndak ada punya kepentingan politik cerita. Ben sampean roh pola-pola sosial sing diciptakno. Terus bapak gue zuhud terus anti itu keliru, ngaji murah khatam berarti. Karena kalau standarisasi ini dipakai repot itu tadi orang Yahudi pakai standar Nabi dulu, di mana nak korban dipangan geni. Ternyata itu hanya untuk alasan untuk menafikan kenabiannya kanjeng Nabi Sinal. Waduh wong nak gedeng putune kiai jane dibandingno mbae, ora alim koyo mbae. Lah kowe malah koyo apa ora dipikir. Lagi dhewe. Paham, senengane kok banding-bandingno. Ora alim koyo mbae. Ya kowe musuh aku, aja kok musuh mbak. Aku ora aku ati. Aku senengane ngoten banding napa? Banding-banding. Gak ngerti mbak-mbak dhewe wis kuwapok dadi wong alim larat kan ya kapok juga. Jenenge numpak sepeda motor tuwibo nyekeli amplop ya kapok. Ayo mulane paham ya terus. Bentang jadi ayat itu memang relevansi sekali wong iman asal anak putune anut iman iku sampean swargane napa po? Padha. Subhanallah.